Kalau saya secara pribadi lebih ke bukan kodam yang dimaksudkan itu adalah memiliki pengawal atau memiliki pembantu. Kalau kita bicara tentang kodam, jin korin, apalah itu namanya semua, baik itu yang disebutkan di beberapa agama mungkin, boleh percaya, boleh tidak, boleh yakin, boleh tidak tentang kodam dan lain sebagainya, tapi tidak perlu kita berebut, tidak perlu kita merasa bahwa kita yang paling benar, atau kita merasa bahwa saudara kita ini salah, tidak. Akan tetapi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat. Ini banyak sekali pertanyaan mengenai kodam, Mas Wahyu. Yang dimana kodam itu diartikan sebagai pembantu, penjaga atau pengawal, Mas Wahyu. Yang berasal dari leluhur manusia itu sendiri, Mas Wahyu. Yang saya tahu, Mas Wahyu, kodam ini berasal dari bangsa jin, Mas Wahyu, dan ada yang berbentuk macan katanya, Mas Wahyu. Atau apa itu benar, Mas Wahyu? Kodam ya, memang kodam ini banyak juga yang mempercayai bahkan meyakini ya Mas ya, bahwa untuk orang-orang tertentu itu dikatakan mempunyai kodam ya, orang-orang yang mempunyai kelebihan tertentu, mempunyai kemampuan tertentu, itu banyak sekali yang mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kodam. Kalau saya secara pribadi lebih ke bukan kodam yang dimaksudkan itu adalah memiliki pengawal atau memiliki pembantu atau sosok yang senantiasa mendampingi orang-orang yang dikatakan memiliki kodam tersebut, Mas ya. Jadi kalau jenengan tanya ke saya, apakah Mas Wahyu percaya dengan kodam? Tentunya tergantung yang mengartikan. Tapi kalau kodam yang dimaksud itu adalah sosok pengawal atau sosok penjaga atau pelindung, saya tidak percaya. Nah, terus kalau jin korin itu, Mas Wahyu, apakah ada, Mas Wahyu? Sedangkan saya pernah baca suatu hadis yang menyebutkan di situ Rasulullah mengatakan kalau setiap manusia itu ada jin korin, Mas Wahyu, di mana jin korin itu tugasnya untuk menyesatkan manusia itu sendiri, Mas Wahyu. Apa benar? Kalau saya ini gimana ya? Saya itu belajar terhadap diri saya pribadi, yang mana saya sangat meyakini, ya saya sangat meyakini bahwa manusia itu diciptakan dari dua perkara. Yang satu berunsur jasmani, duniawi atau fakta, dan yang satu lagi bersifat gaib. Tentunya kegoiban daripada sang ilahi atau yang mempunyai hidup atas seluruh kehidupan di jagat raya ini. Kalau kita bicara tentang kodam, jin korin, apalah itu namanya semua, baik itu yang disebutkan di beberapa agama mungkin ya, tentang sosok jin yang bisa mendampingi kita manusia dan lain sebagainya, berikut beserta dengan fungsinya, manfaatnya atau tugasnya. Saya berusaha untuk lepas dari semua unsur yang bersifat dari luar ya Mas ya. Saya berusaha untuk masuk ke dalam pribadi saya
di mana saya sebagai manusia tercipta atas dua unsur, baik jasmani maupun rohani, atau yang sering saya sebutkan bersifat fakta dan juga gaib. Faktanya ya wujud pribadi saya ini, jasmani saya ini, mulai dari ujung rambut saya, ujung kaki saya. Dan yang bersifat gaib tentunya adalah nafas yang senantiasa mengalir lewat di dalam kehidupan saya ini. Nah, atas dasar saya mempercayai itulah, saya sebagai aku yang ada di tengah ini, sebagai Roso, saya meyakini bahwa di dalam aku, itu ada yang punya aku, atau yang sering saya sebut energi daripada Gusti Allah. Itu ada di dalamnya aku, atau ada di dalam Roso. Jadi Roso ini hanya pembungkus. Nah, kembali ke tentang kodam atau jin korin yang Mas Yahya tanyakan. Tentunya boleh sah-sah saja untuk yang sudah percaya, yang meyakini, monggo silahkan. Tapi karena Mas Yahya bertanya kepada saya menjawab atas dasar pemahaman saya secara pribadi. Menurut saya tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada orang yang bisa mempunyai kemampuan lebih untuk melihat bahwa seseorang ini mempunyai kodam, boleh mungkin kita bisa bertemu untuk kita bisa membuktikan itu. Nah, akan tetapi saya tidak hanya menentang atau tidak hanya saya tidak meyakini, ya, tidak mempercayai saja. Tetapi saya berusaha untuk masuk supaya ini terurai, supaya ini bisa terjabarkan dan ini bisa tersampaikan kepada sedulur-sedulur Sinau Urip dimanapun berada. Yang mana bahwasanya mulai ya kita bicara sejarah ya, mulai dari zaman kenabian ya, kita bicara nabi itu banyak sekali ya Mas Yahya ya. Akan tetapi tidak semua nabi mempunyai karomah, tidak semua nabi mempunyai mukjizat, tidak semua nabi mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Makanya hanya ada beberapa nabi yang boleh dibilang terkenal di zamannya, terkenal di eranya, banyak pengikutnya, dielu-elukan oleh para hambanya. Tentunya karena apa? Ya karena beliau-beliau ini mempunyai karomah, mempunyai kelebihan tertentu. Nah, ketika habis zamannya Nabi, ya, kalau kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya saya sebagai orang Jawa, kita pernah ada di era atau di masa atau di zaman kewalian, di mana wali ini juga banyak. Ya, wali ini ada banyak, tapi hanya berapa wali saja yang diakui. Atas dasar apa diakui? Tentunya atas dasar kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para wali tersebut. Baik kelebihan secara dohir maupun batin, baik secara jasmani maupun rohani tentunya. Nah, ketika habis sudah masanya atau eranya atau zamannya kewalian, sekarang ini kita hidup di era kiai. Kiai pun ada banyak, tidak bisa dihitung. Ya. Tapi tidak banyak pula atau tidak semua kiai ya yang mempunyai kelebihan atau karomah sehingga pengikutnya, para santrinya itu sangat luar biasa banyak. Atau kalau kita bicara artis mungkin penggemarnya luar biasa banyak sekali. Ya karena apa? Karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh beliau-beliau ini. Nah, tentunya kembali lagi kepada unsur kehidupan yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebetulnya tidak ada beda.
sebetulnya sama. Selama disebut umat manusia, ya mempunyai kelebihan apapun itu, unsurnya hanya dua. Unsur yang bersifat fakta atau duniawi atau jasmani, dan unsur yang bersifat gaib atau yang sering kita sebut unsur ilahi atau rohani. Nah, berarti apa kalau kita masuk ke dalam dua unsur tersebut? Tentunya semuanya ini sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa yang punya kehendak atas aku atau atas kehidupan kita ini. Semuanya sudah diberikan kepada kita. Kalau yang bersifat jasmani ya tergantung dari pola pikir kita, karena pusatnya ada di sini. Satu contoh, kita tidak mau merawat jasmani kita, tidak pernah mandi, tidak dijaga kebersihan fisiknya, tidak dijaga kebersihan daripada busana yang kita kenakan, sehingga kita kelihatan bersih. Dari mana akan datang aura kebersihan secara jasmani? Ya tidak akan pernah ada. Makanya kita dikasih akal budi ini, ya, pusat atau boleh dibilang di sini ini adalah merupakan penggerak yang paling dominan atas unsur jasmani kita. Ya harus kita gunakan ini dengan baik, dengan benar untuk merawat jasmani kita, termasuk merawat alam semesta, jagat raya yang bersifat fakta ini tadi. Itu juga sudah termasuk kita membangkitkan energi atau membangkitkan aura secara fisik. Nah, kalau unsur yang kedua yang bersifat gaib, dari mana atau bagaimana cara kita menghidupkannya? Ya tentunya balik lagi, itu kan bersifat gaib, bersifat rohani, bersifat ilahi. Ya harus kita bangunkan juga melalui rasa kita. Dengan hati kita yang jernih, yang murni, yang tulus, yang suci. Senantiasa memunculkan energi yang positif. Tentunya juga secara gaib pun aura kita akan muncul juga secara positif. Demikian halnya dengan kekuatan-kekuatan tertentu. Semua sudah ada. Potensi di dalam pribadi kita ini sudah ada. Baik yang bersifat fakta maupun yang bersifat gaib. Tinggal bagaimana pribadi kita mampu menggerakkan semua itu. Tinggal bagaimana pribadi kita mampu membangkitkan energi tersebut untuk menghidupi seluruh unsur kehidupan kita. Mau digunakan yang bersifat fakta, bisa. Kalau Mas Yahya kepingin, oh saya kepingin punya ilmu, misalkan kebal bacok atau kebal ditembak, atau bahkan luka tapi cukup dikasih air ludah aja, sudah sembuh. Apakah tidak bisa? Bisa. Karena kita merupakan perwujudan daripada Gusti Allah. Jangan salah. Kita merupakan perwujudan dari Gusti Allah. Dan siapa yang punya hidup kita, siapa yang punya aku ini adalah Sang Maha Kuasa. Jadi bisa kita mewujudkan yang bersifat fakta sekalipun tidak bisa dinalar. Kepingin bisa menghilang, kepingin bisa mempunyai kekuatan apapun, semuanya bergantung kepada pribadi kita. Karena dua-duanya unsur ini sudah ada di dalam diri kita. Yang satu fakta, yang satu gaib. Tinggal bagaimana kita mampu menghidupkannya. Tapi jangan tanya ke saya, bagaimana caranya kita melakukan itu. Karena butuh proses, ya. Tidak bisa hanya sekedar saya sampaikan seperti ini. Tentunya butuh pemahaman yang luar biasa sekali untuk kita bisa mampu masuk ke dalam energinya Gusti Allah untuk menghidupi seluruh unsur kehidupan kita dan untuk mewujudkan
hak-hak yang bisa kita capai, baik yang bersifat fakta maupun yang bersifat gaib. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara yang dinamakan kodam, bicara yang dinamakan apalah itu tentang pengawal pribadi, tentang penjaga kita, semuanya sudah Gusti Allah berikan kepada kita. Semuanya sudah ada di dalam pribadi kita. Banyak sekali. Kalau ibaratnya di pemerintahan, negara ini siapa yang berkuasa? Yang paling tinggi jabatannya? Ya tentunya presiden. Nah, di bawahnya presiden ada siapa? Ada menteri, ada DPR, ada gubernur, turun terus sampai ke wali kota, bupati, turun lagi ke kecamatan, turun lagi ke kepala desa, sampai di tingkat RW, bahkan di tingkat RT. Nah, demikian pula di dalam unsur kehidupan kita sebagai manusia, jangan salah, ada tatanannya. Sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai dengan fungsi masing-masing. Tinggal bagaimana kita mampu masuk. Aku butuh apa dan aku harus memerintahkan siapa di dalam aku. Itu yang tidak semua orang paham. Makanya sekali lagi untuk semua sedulur-sedulur Sinau Urip, boleh percaya, boleh tidak, boleh yakin, boleh tidak tentang kodam dan lain sebagainya, tapi tidak perlu kita berebut, tidak perlu kita merasa bahwa kita yang paling benar, atau kita merasa bahwa saudara kita ini salah, tidak. Akan tetapi saya mengingatkan, di channel kita Sinau Urip ini, tujuan kita adalah sama-sama belajar. Jadi silahkan dipelajari, dipahami dengan benar, bahwasanya kalau menurut Mas Wahyu, kita tidak perlu kemana-mana di dalam belajar. Mungkin kita membutuhkan sumber-sumber hanya untuk memberikan jalan untuk kita bisa membuka apa yang ada di pribadi kita. Jadi pelajari unsur kehidupan pribadi kita ini, itu sudah lebih dari segala-galanya. Jadi kodam itu memang gak ada ya Mas Wahyu, yang katanya bisa membantu kita, misal ada kejahatan, misal kita dibajak orang, gak mempan, itu ternyata dari potensi dari diri kita sendiri ya Mas Wahyu? Iya, tentunya tadi sudah saya sampaikan, silahkan diberi nama kodam, diberi nama apapun, tapi jangan merasa bahwa ada sosok pendamping yang senantiasa ikut dengan kita, yang menjaga kita. Sekali lagi, kalau ada orang yang punya kemampuan untuk mengatakan bahwa misalkan ini, Mas Wahyu ini mempunyai kodam, ada yang menjaga, ada yang melindungi, ada yang membantu, silakan diwujudkan sosoknya di hadapan saya. Saya akan berguru kepada Anda. Akan tetapi saya meyakini, di dalam keyakinan saya, bahwa semua sudah ada di dalam pribadi kita. Karena kita ini merupakan perwujudan daripada Gusti Allah. Ya. Kita merupakan sumber energi Gusti Allah. Jadi apapun yang kita inginkan, baik itu bersifat fakta maupun yang bersifat gaib, semua ada di pribadi kita. Tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang bisa membaca, berarti kita juga bisa menulis. Jangan hanya bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Itu kalau menurut saya secara pribadi, Mas Yahya. Mungkin untuk saat ini cukup yang saya sampaikan tentang kodam. Ya, sekali lagi silahkan yang baik diambil ya untuk dipelajari, dipahami, tapi kalau menurut sedulur-sedulur ini tidak baik, tidak usah digunakan. Silahkan dibuang saja. Tujuan kita hanya sama-sama belajar. Terima kasih. Dukung terus channel Sinau Urip agar bisa terus memberikan manfaat untuk kita sama-sama belajar tentang arti kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.